Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya, atau analisa minggu yang lalu, dan analisa ini akan berlaku untuk minggu depan, tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Oke, sebelumnya saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium atau grup premium. Tentunya yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area target, dan juga area stop loss, dan akan dipandu nanti di channel Telegram untuk trading plan ini. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham. Jadi kita ada juga belajar ya menggunakan Google Meet. Di sana kita laksanakan 2 kali dalam sebulan. Kemudian ada juga atau bisa konsultasi portofolio dan diskusi langsung dengan saya melalui Telegram. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat join Kantek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya. Jika teman-teman belum punya biaya untuk join ke Premium, boleh join ke atau gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik ya, yang saya bagikan berupa video dan juga berupa postingan di YouTube. Dan di sana saya bagikan hampir tiap hari untuk saham menarik di YouTube. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan saham-saham menarik ya hampir setiap hari, tetapi medianya berbeda. Untuk yang di YouTube akan mendapatkan saham menarik di YouTube, tetapi yang di Telegram mendapatkan saham menarik setiap harinya di Telegram lengkap dengan trading plan-nya. Oke, boleh nanti gabungnya melalui tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, saya juga sudah mengupload analisa dari saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, boleh nanti menonton setelah menonton analisa ini. Dan juga saya akan mengupload besok analisa dari IHSG dan juga saham yang menarik selama 1 minggu ke depan. Dan pastikan supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk analisa terbaru dari Antek Saham, jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya mendapatkan analisa terbaru dari Antek Saham. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu. Untuk Cuan boleh kita lihat trading plan kita sudah hit ya di sini, sudah hit. Tapi sudah terkena stop loss di hari Rabu 29 Mei. Dia spike dulu ke bawah, lalu akhirnya naik lagi ke atas. Jika kita lihat untuk pergerakan Cuan ini sebenarnya masih bagus ya. Masih bagus, jika ada yang masih hold, boleh hold saja. Tapi di sini saya hapus dulu, membuatkan view terbaru pada Cuan. Boleh kita lihat di sini, area demand yang baru kita buatkan di sini. Karena dia sudah reject, kita buatkan area demand yang baru pada Cuan di harga 6.800 sampai 7175. Jadi area demand ini cukup kuat ya, yang dimana sebelum dia bergerak naik, harga sempat reject di area ini. Dan akhirnya boleh kita lihat di hari Rabu tanggal 29 Mei, harga setelah mencapai area ini, harga bergerak naik. Jadi ada potensi memang untuk Cuan turun lagi ya, tes lagi ke area demand sebelum bergerak naik ke area supply di sini. Ini berganti menjadi supply karena sudah di breakdown. Oke. Jadi untuk Cuan cenderung sideways ya menurut saya selama 1 minggu ke depan. Yaitu pergerakan sideways-nya bisa turun dulu ke area demand, lalu naik lagi ke area supply, dan selanjutnya bisa turun lagi ke area demand-nya di sini. Jika kita cek untuk broker summary pada Cuan, di hari Jumat masih ada akumulasi dari TP, lihat di sini. Dan juga saya perhatikan tanggal 29 TP akum cukup besar ya di sini. Boleh kita lihat TP akum 34 miliar dan BK jualan 13 miliar. Kemudian diikuti dengan XC, XA, dan yang lainnya. Dan yang jual selanjutnya tadi CC dan YJ. Jika kita cek secara mingguan, oke, TP masih akum, diikuti dengan XC, jadi memang masih sama seperti yang tadi ya. Jadi ada akumulasi pada Cuan selama 1 minggu terakhir ini, yang membuat nanti Cuan ini berpotensi untuk bergerak naik. Akan tetapi jika kita lihat secara teknikal, dari candle-nya sini, kalau Cuan berpotensi turun dulu ya.
turun dulu ke area demand-nya lagi. Nah, boleh kita lihat di sini sedang bergerak turun ya. Jadi ada satu resisten di sini, sorry. Ada satu resisten di 7925 yang menjadi area yang bagus nantinya jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh melakukan pembelian pada saham cuan. Oke, saya ubah lagi. Secara closingnya di hari Jumat, maka cuan potensi turun lagi ke area demand sebelum bergerak naik lagi ke area supply-nya. Jadi di sini saya bagikan trading plan yang baru ya, karena menurut saya area ini cukup kuat, area yang ini, jadi kita boleh melakukan pembelian di area tersebut. Kita antri di sini. Kemudian stop loss di bawah dari support yang sini di harga 6.550. Lalu TP1 kita buatkan di sini 7.800. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio-nya 1:38, 1:1,38. Potensi profit 10% dan potensi loss 7,42%. Jadi masih menarik ya untuk risk reward ratio pada cuan, tapi dengan catatan kita harus antri di area demand-nya lagi. Oke, saya tuliskan trading plan-nya. Karena ada akumulasi pada cuan, maka cukup bagus ya untuk melakukan pembelian pada saham cuan ini. TP1 7.800, TP2 kita buatkan di sini 8.100. Lalu untuk SL di 6.550. Oke. Jadi view saya pada cuan akan cenderung bergerak naik ya selama 1 minggu ke depan, tapi bisa saja di hari Senin turun dulu ke area demand lalu bergerak naik kembali. Akan tetapi tetap pantau ya area demand-nya. Area demand 6.800 sampai 7175. Jika di breakdown maka perhatikan area stop loss. Jika hit area stop loss maka wajib cut loss ya, karena cuan akan bergerak turun lagi ke area support selanjutnya di area 5.800. Jadi pantau area demand. Jika di breakdown maka akan turun, tetapi jika belum maka cuan akan naik lagi ke area target kita di sini. Tetapi secara view yang tadi cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Oke, untuk TPIA jika kita lihat di sini support di 9.000 cukup sering dites ya di sini. Pertama di hari Senin tanggal 20 Mei, kemudian Senin lagi 27 Mei, kemudian di hari Jumat dites lagi di sini dan mampu bergerak naik pada saham TPIA. Jika kita lihat daily, oke, membuat area sideways seperti ini ya. Berarti boleh kita buatkan area sideways yang baru pada saham TPIA di sini. Untuk resisten masih sama, untuk support kita ganti menjadi 8.850. Jadi untuk support terbaru pada TPIA di 8850. Jadi area sideways-nya di 8.850 dan juga di 9.350. Kita buatkan yang baru ATH-nya di 9475. Jadi untuk cuan tadi saya cek ternyata dia gap up ya. Nah, di sini boleh kita lihat gap up sebelum closing dia naik sekitar 4%. Jadi potensi di hari Senin hijau dulu ya, hijau lagi bisa naik ke area resisten atau ATH-nya lalu turun lagi ke area support di 8.850. Jadi untuk TPIA boleh pantau dua area ini. Area ATH di 9475, kemudian support 8.850. Jika bisa break ATH maka akan lanjut naik ya ke 9850. Tetapi jika ternyata break dan support maka akan turun ke area demand 8.200 sampai 8375. Jadi untuk TPIA pantau dua area ya di sini. Kita cek dulu untuk broker summary pada TPIA. Secara mingguan ada distribusi ya cukup besar dari YU 1,8 triliun. Kemudian yang beli rata-rata dari asing RX, KZ, BKAP, dan AK dan ZP. Boleh kita lihat di sini. Jika kita cek di hari Jumat, oke, transaksi terbesar hari ini ya. YU jualan 2 triliun, kemudian BK beli 1,3 triliun. Kemungkinan transaksinya sepertinya dinego ya, jadi boleh nanti dicek lagi.
untuk saham TPY ini. Dan juga seperti yang tadi diikuti dengan gap up, tapi jika kita cek secara broker summary, masih ada akumulasi ya, karena memang dari pergerakan naiknya TPY di sini yang akum dari BK. Dan jika kita lihat di sini untuk YU jualan ya, mungkin take profit untuk saat ini pada TPY. Jadi secara broker summary masih bisa dikatakan menarik karena BK-nya masih akum, walaupun YU jualan cukup besar pada TPY ini. Tapi kita lihat lagi secara teknikal untuk konfirmasinya, pantau dua area, ATH dan juga supportnya. Untuk masuk, tunggu break ATH di 9475, jika di breakout maka boleh beli dengan target di 9850. Tetapi jika belum di breakout maka jangan coba-coba masuk pada TPY ya, karena potensi turun lagi ke area supportnya di sini. Jadi pergerakannya cenderung ranging ya, bisa turun dulu ke area support lalu naik, atau naik dulu lalu turun ke area supportnya. Oke, jadi pantau dua area ini pada saham TPY. Sekarang kita masuk ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam masih cenderung bergerak turun ya, dan area demand kita di sini di breakdown di 1470 sampai 1485 di breakdown, dan memang untuk Antam berpotensi melanjutkan turunnya ya, berpotensi lanjut turun karena sudah membuat lower low di sini. Lower low yang ini, low di 1475 sudah di breakdown, jadi potensi untuk turun ke area support selanjutnya di 1415. Jika kita cek secara broker summary, oke, ada jualan cukup besar dari RX, YU, KZ, rata-rata dari asing, dan yang beli ada CC, HP, dan AK. Jika kita cek secara mingguan, oke, RX masih jualan diikuti dengan NI, KZ, dan yang beli dari CC, TP, dan YP. Memang dilihat di sini juga di indikatornya kalau broker summary pada Antam ini cenderung adanya distribusi. Jadi sebaiknya jangan masuk dulu pada Antam. Jika ingin masuk, lebih baik di area support ya. Jadi kita perbarui untuk trading plan-nya karena memang belum hit juga ya. Belum hit. Jadi kita perbarui, kita buy di 1430. Tapi dengan catatan teman-teman harus tunggu konfirmasi dulu ya sebelum masuk ke Antam, karena memang masih dalam pergerakan turun, jadi kita memanfaatkan technical rebound saja, technical rebound sementara. Oke, dengan target di sini. Jadi main pendek saja pada Antam ya. Kita buatkan, boleh kita lihat risk reward ratio 1:1,13, TP1 di 1475. Kita manfaatkan technical rebound pada Antam karena menurut saya setelah mencapai area support di sini, Antam akan naik dulu ke area resisten yang sudah saya tanda di sini. Saya ubah lagi resisten di sini. Target kedua di 1525. Untuk stop loss masih sama ya. Pada saham Antam, stop loss di bawah dari support dan harganya di 1390. Jadi nanti boleh manfaatkan buy on support atau buy di area supportnya pada Antam, dan tentunya tunggu konfirmasi selanjutnya berupa akumulasi atau pola candle nantinya di sini. Jadi kita buy di 1430. Jika ada konfirmasi boleh masuk pada saham Antam, tetapi jika belum dan breakdown support maka wajib keluar ya atau cut loss pada saham Antam ini. Supportnya di 1415 ya. Jadi teman-teman wajib pantau area support ini pada saham Antam. Untuk view saya cenderung turun dulu. Turun ke area beli kita lalu naik lagi ke area targetnya di sini. Jadi wajib pantau untuk Antam area yang sudah saya tanda di sini. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, Pegas setelah rally cukup lama di sini ya. Akhirnya dia turun setelah mencapai area supply yang kita tandain di sini. Ini area supply yang kita tandain. Setelah dicapai area tersebut, harga bergerak turun. Saya buatkan harganya 1635 sampai 1650. Boleh kita lihat setelah dicapai area ini, harga bergerak turun. Untuk view selanjutnya pada Pegas akan cenderung turun dulu ya. Minimal sampai ke support yang di sini. Sorry. Area yang di sini. Mungkin bandarnya sudah mulai take profit pada Pegas ya. Karena memang sudah mencapai area supply atau area penjualan untuk saat ini. Jadi untuk Pegas cenderung turun
ke area demand 1550 sampai 1570. Lalu jika bisa bertahan di atas area ini, maka bisa naik lagi ya ke area supply. Tetapi jika area ini di breakdown, maka pegas akan melanjutkan penurunannya, lanjut bergerak turun sampai ke area yang di sini, area support di sini. Jadi untuk pegas pantau satu area dulu, area demand di sini saya ganti dulu 1550 sampai 1575. Jika di breakdown maka akan lanjut bergerak turun ke support 1525, kemudian support selanjutnya 1470. Tetapi jika belum di breakdown maka pegas berpotensi naik lagi ke area supply di 1635 sampai 1650. Karena memang secara pergerakannya masih dalam keadaan naik, maka koreksi normal seperti ini masih sangat bagus ya, bisa masuk di bawah dengan target nanti atau potensi menjual di area atasnya. Jika kita cek untuk broker summary pada pegas, nah di sini indikatornya sudah mulai merah ya, berarti ada taking profit pada pegas di sini. Boleh kita lihat RX, BKEP jualan, NICPAK beli secara mingguan. Jika kita cek BK jualan, YUBBKZ yang beli. Jadi memang mulai ada take profit dari BK di sini dan indikatornya mulai berwarna merah. Jadi selama ada distribusi pada pegas maka akan cenderung bergerak turun ya. Tapi secara teknikal yang kita lihat di sini ada potensi memang pada pegas ini untuk rebound dulu ya sebelum lanjut bergerak turun karena area ini cukup kuat. Area 1550 ini cukup kuat ya. Jadi bisa turun dulu ke area ini, area demand-nya. Lalu naik lagi ke area supply. Lalu nanti kemungkinan setelah mencapai supply dibanting ke area supportnya di sini. Jadi view-nya akan cenderung sideways dulu di area atas, di area 1550, kemudian di area 1600. Jadi bisa saja pergerakannya turun ke area demand, lalu naik lagi ke area supply, lalu berpotensi turunkan ke area supportnya di sini. Jadi ada potensi memang untuk pegas ini membuat pergerakan sideways nanti di area demand dan juga area supply-nya, supaya bandar bisa melakukan exit taking profit pada pegas ini. Jadi wajib pantau. Jika breakdown demand, maka wajib keluar dari pegas karena akan melanjutkan penurunannya. Tetapi jika belum di breakdown, maka boleh masuk dengan target di area supply-nya. Oke, secara broker summary kurang menarik. Jadi ada potensi memang bergerak turun pada saham pegas ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.